Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua mahasiswa pengedar sabu-sabu ditangkap di rumah kos. Dikenal licin, pengedar sabu-sabu ditangkap polisi. Seorang guru mencuri isi kotak amal ditangkap polisi. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat hari Senin. Mereka terpaksa berorasi di luar gedung karena dihalangi untuk masuk. Namun setelah melalui negosiasi yang alot, para mahasiswa diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumatera Barat yang datang menemui. Yang ada hanya staf sekretariat DPRD Sumatera Barat. Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar diteruskan ke DPR RI, yaitu penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak karena akan berdampak kepada kenaikan barang kebutuhan sehari-hari yang memberatkan masyarakat. Dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi, yang mana bagi kami itu tidak tepat, bahkan tidak seharusnya pada saat sekarang. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia masih dalam pemulihan ekonomi pasca Covid, dan juga tentunya dampak yang lainnya akan naiknya harga-harga sembako dan lain-lain kebutuhan sehari-hari. Setelah aspirasi mereka diterima dan dijanjikan akan disampaikan ke Jakarta, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Kenaikan harga Pertalite dan solar merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran subsidi yang telah naik hingga 3 kali lipat menjadi lebih dari 500 triliun rupiah. Namun pemerintah tak hanya menaikkan harga minyak, tapi juga memberikan bantuan kepada hampir 21 juta orang yang tergolong dalam keluarga miskin senilai Rp600.000 dan diterima Rp150.000 setiap bulan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Mendapat informasi dari warga tentang sebuah kos-kosan yang dijadikan sebagai lokasi pesta narkoba. Minggu malam, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergerak. Tiba di sebuah rumah kos, petugas masuk dan menangkap Hamzah, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Padang. Dalam penggeledahan tersebut, 2 paket kecil sabu-sabu ditemukan di dalam kantong celana dan tas pelaku. Tersangka berdalih sabu-sabu itu milik Tommy, temannya. Polisi kemudian mendatangi Tommy yang kos di kawasan Alai, Kecamatan Padang Timur. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 paket besar sabu-sabu, timbangan digital, dan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Satu pelaku di wilayah Lapai, Indonesia H, dan pada waktu tim Raja Wali langsung ke TKP menanggapi laporan tersebut. Memang di suatu kos-kosan tempat inisial H, kami dapat menemukan pelaku menguasai 2 paket kecil sabu-sabu, dan kami telusuri dan inisial H mendapat barang haram tersebut dari inisial T yang berlokasi di wilayah Alai, Parangkopi. Kedua tersangka diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Peredaran narkotika di kalangan mahasiswa bukanlah kabar baru di Kota Padang. Diduga, mahasiswa pemakai narkoba ini justru berkenalan dengan barang haram itu saat mereka memasuki dunia kampus. Pasalnya, saat pertama kuliah, setiap mahasiswa baru harus bebas narkoba yang dibuktikan dengan tes urin. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam itu seluruh ya. Jadi kok istilahnya bom tapi memakai. Seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap polisi Pariaman. Mario disergap di sebuah rumah di Kelurahan Jawi-Jawi 2, Kota Pariaman. Disaksikan Ketua RT setempat, petugas menggeledah seisi rumah tersebut untuk mencari barang bukti yang disembunyikannya. Tersangka yang dikenal lihai karena sering lolos dari incaran polisi, akhirnya tak lagi berkutik
karena polisi menemukan 17 paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak rokok, sebuah timbangan, dan uang Rp400.000. Mario kemudian dibawa ke Mapolres Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Dalam keterangannya kepada pers, Kapolres Pariaman menyebut barang haram tersebut berasal dari Kota Pekanbaru, Riau. Ini sudah melalui tahap penyelidikan yang cukup lama. Ya, kesulitannya ya kita untuk mendapatkan barangnya. Kapan waktunya yang pas, momen yang pas mereka punya barangnya. Semua hasil pengakuannya itu barang didapatkan dari Pekanbaru. Polisi masih memeriksa Mario untuk mengetahui jaringan peredaran sabu-sabunya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Basuh barang, tidak dompun dia dah. Seorang guru yang menjadi maling isi kotak amal ditangkap polisi. Hamid yang berusia 46 tahun beraksi di Masjid Ar-Rahman di kawasan sebuah hotel berbintang di pusat kota Padang dan membuka kotak amal yang terpasang di pintu masuk masjid. Namun aksinya diketahui oleh Garin Masjid yang langsung membekuk tersangka. Pihak hotel kemudian melaporkan pencurian tersebut kepada polisi. Dari pemeriksaan polisi di lokasi kejadian, pelaku ternyata seorang guru berdasarkan keterangan di KTP-nya. Pelaku beraksi seorang diri dengan menggunakan kunci-kunci yang banyak. Diduga kunci-kunci yang banyak tersebut dipakai untuk mencoba membuka gembok kotak amal karena tidak ada terlihat bekas gembok yang dibuka paksa. Polisi kemudian membawa tersangka ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Mencongkel kotak amal. Kotak amal, lalu ketahuan sama Garin Masjid Ar-Rahman Bung Minang. Selanjutnya sama Garin diamankan. Pelaku sudah membuka kotak amal ini, sudah ngambil uang. Posisinya sudah ngambil uang di dalam kotak. Kemudian setelah diamankan sama Garin langsung melaporkan sama security. Kita sebagai Kanit SPKT 3 langsung datang ke lokasi mengamankan tersangka. Dari dalam tas tersangka yang mengaku sebagai guru di Kota Payakumbuh tersebut, ditemukan banyak kartu ATM, 1 kartu pembayaran elektronik, 2 buah telepon genggam, dan kabel-kabel. Kini, tersangka diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang untuk diproses hukum lebih lanjut. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.